A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, pada kali ini mari kita berbicara tentang kompetensi. Kompetensi ini sama dengan kecakapan. Kecakapan atau kemampuan, kalau istilah orang Sunda itu kabisa. Kudu boga kabisa. Hal ini dalam kaitan dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini adalah satu doa meminta kehidupan para rasul. Kehidupan para rasulullah yang telah mencapai hasanah di dunia. Baik Nabi Adam alaihissalam, kurun pertama dan kurun keduanya, kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, dan seterusnya sampai dengan Nabi Muhammad SAW untuk kurun pertama. Itu sudah mencapai hasanah di dunia. Kalau itu tercapai, maka akan tercapai hasanah fil akhirah. Jadi hasanah fil dunia adalah jembatan untuk hasanah fil akhirah. Sekaligus pinta lepas dari kehidupan nar dengan kalimat waqina azabannar, yaitu jagalah kami dari azab kehidupan nar. Sekali lagi mau kita lihat dari sudut kompetensi. Artinya kalau orang ditanya, Anda mau hasanah fid dunya tidak? Ya, tentu mau. Ya. Masa jawabnya tidak mau? Nah, pada kali ini saya ingin memperingatkan diri dan hadirin sekalian bahwa hasanah fid dunya itu, untuk hasanah fid dunya diperlukan kompetensi, diperlukan kecakapan, diperlukan kemampuan. Inilah yang mau kita wasiatkan, sehingga dengan demikian maka kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah berikut dengan berupaya meningkatkan berbagai kompetensi pada diri kita. Seandainya hasanah fid dunya itu muncul, kita bertanya, kita bisa apa? Di sana kehidupan saling kasih sayang. Berapa orang yang dapat kita sayangi? Kehidupan saling memakmurkan, seberapa andil kita dalam memakmurkan kehidupan itu.
Di sana kehidupan yang serba cerdas, sejauh mana kemampuan kita dalam rangka mencerdaskan sekelompok orang yang tergabung ke dalam hasanah fid dunya. Itu yang kita maksud dengan kompetensi. Sehingga dengan demikian maka kita akan meraba diri, semua akan meraba diri, diri saya juga akan meraba diri. Kalau itu sudah ada, akan melakukan apa? Di sini kita ambil surat Nahl surat 16 ayat 89. Akan kelihatan. Wa yauma nab'atsu min kulli ummatin wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan alaihim min anfusihim. Yaitu pada satu periode di mana kami membangkit di setiap umat seorang pembela dari diri mereka sendiri, membela mereka dari mereka. Orang ada hidup di suatu daerah, dari sana ada orang terbaik, orang yang mau membela kelompoknya, kami Allah bangkit. Berarti orang itu sudah punya kemampuan, sudah punya kompetensi membimbing kawan-kawan di bangsa itu sendiri. Wajirna bika syahidan ala haula'i. Selanjutnya kami mendatangkan Anda, berarti sunnah Anda, sebagai pembela atas orang-orang ini. Kenapa di sini sunnah Anda? Ya bayangkan saja oleh kita dikala Nabi Muhammad masih hidup, Nabi Muhammad ada di Madinah, kemudian daerah-daerah sekeliling sana pasti tidak ada Nabi Muhammadnya kalau pribadinya. Misalkan orangnya ada di Mekah, Nabi Muhammad ada di Madinah. Ya bagaimana mungkin Nabi harus dibelah-belah? Tetapi kalau berbicara sunnahnya nggak masalah. Nabi Muhammad ada di Madinah, orangnya hidup di Mekah, pakai sunnah Nabi Muhammad. Nah jadi orang itu terbela dari berbagai bahaya hidup oleh sunnah Nabi Muhammad. Maka kalau seandainya sudah mencapai satu tingkatan nab'atsu fi kulli ummatin, kami bangkit di setiap umat, syahidan alaihim, sebagai pembela atas mereka, min anfusihim, dari orang mereka, dari diri mereka, dari orang mereka. Wajibna bika, kami datangkan sunnah Anda syahidan ala haula'i, sebagai pembela atas orang-orang itu. Jadi di sini kita mudah, kalau seandainya di zaman sekarang pribadi Muhammad sudah tidak ada, nggak masalah. Toh dikala ada pun tetap saja. Bahkan walaupun yang ada pribadi Muhammadnya, kalau tidak mau ya tetap saja tidak ada sunnah Muhammad. Seperti misalkan Nabi Muhammad berdekatan dengan Abu Thalib ketika mau meninggal. Kekecewaan Nabi Muhammad karena Abu Thalib di saat itu ketika meninggal tidak pro Nabi Muhammad. Berarti walaupun ada pribadi
Muhammad tidak berlaku kalau orangnya tidak mau dengan sunnahnya. Maka dari itu wajib Nabi kasyahidan ala haula'i, sunnah Muhammad ini datang ke India kalau orang India mau dengan sunnah Muhammad. Sunnah Muhammad akan datang ke Jepang kalau orang Jepangnya mau. Sunnah Muhammad akan datang ke Rusia kalau orang Rusianya mau. Sunnah Muhammad akan datang ke Jerman kalau orang Jermannya mau. Sunnah Muhammad akan ada di Indonesia kalau orang Indonesia mau. Sehingga sunnah itu menjadi pembela atas mereka dari berbagai bahaya kehidupan. Wa nazalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Selanjutnya kami turunkan kitab atas sunnah Anda sebagai penjelasan segala sesuatu. Ini kok baru turun katanya Quran ini? Bukan baru turun Quran, Quran baru berfungsi di sana. Karena mereka sudah hidup dengan sunnah Muhammad, maka Quran berfungsi di sana. Tibyanan likulli syai', sebagai penjelasan bagi segala sesuatu, sehingga segala sesuatu rujukannya ke Quran. Jangan masalah gunung rujukannya ke seorang profesor yang tidak pernah menciptakan gunung. Air itu rujukannya ke pencipta air. Ikan itu rujukannya ke pencipta ikan. Laut itu rujukannya ke pencipta laut yang secara umum dikatakan ataina to'iin. Wa huda wa rahmatan wa busra lil muslimin, sebagai pedoman hidup, kemudian kehidupan saling kasih sayang dan kabar gembira bagi orang-orang yang hidup dengan dinul Islam. Nah, ini kompetensi pada tingkat akhir. Apakah akan terjadi semacam itu? Itu ayat Quran. Orang yang mau seperti di ayat itu bisa ada. Orang yang tidak mau tidak akan ada. Jadi kita tidak berbicara bisakah terjadi semacam itu atau tidak. Itu ayat Quran. Tidak mungkin ada di Quran kalau memang tidak bisa diwujudkan. Tapi sekali lagi itu tingkat terakhir. Semacam itu ayat Quran. Orang yang mau seperti di ayat itu bisa ada. Orang yang tidak mau tidak akan ada. Jadi kita tidak berbicara bisakah terjadi semacam itu atau tidak. Itu ayat Quran. Tidak mungkin ada di Quran kalau memang tidak bisa diwujudkan. Tapi sekali lagi itu tingkat terakhir. Sehingga dengan demikian kalau kita ambil, ini adalah seluruh bidang kehidupan yang kata Nabi al-imanu bid'un wasab'una atau bid'un wasittuna syu'batan. Iman itu, ya kita sudah mengkaji, iman itu adalah pandangan dan sikap hidup. Pandangan dan sikap hidup dengan Quran dan Sunnah Rasul, kalau itu iman hak. Cabangnya bid'un wasab'una atau bid'un wasittuna syu'batan. 70 sekian atau 60 sekian cabang. Pokoknya banyak. Jangan terus 70 sekian dihitung misalkan. Ya kalau dihitung sampai sekecil-kecilnya bisa sampai ratusan. Pak Abdulluha qaulu la ilaha illallah, yang paling utama adalah pernyataan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Ini tonggaknya. Tidak ada yang diabdi kecuali Allah ketika dia mencuci. Tidak ada yang diabdi kecuali Allah dengan penuh ajaran Rasulnya ketika dia memasak.
Tidak ada yang diabdi kecuali Allah dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya ketika dia mengajar. Tidak ada yang diabdi kecuali Allah dengan penuh ajaran dan Sunnah Rasulnya ketika dia belajar. Dan sebagainya, dan sebagainya. Tidak akan selesai seminggu kita ceritanya. Wa adnaha imatatul adza anit thoriq, yang paling kecil, yang paling bawah adalah membuang duri dari jalan. Itu bahasanya. Sebenarnya adza itu yang bikin bahaya, ya. Membuang yang bikin bahaya dari jalan. Itu artinya sekecil-kecilnya. Kenapa la ilaha illallah itu terbesar? Sebab la ilaha illallah itu pada dasarnya penguasaan Quran. Isi ringkas dari Quran itu la ilaha illallah. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Jadi tidaklah kami telah mengutus seorang rasul pun sebelum ada, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang diabdi kecuali aku. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad isi ringkasnya la ilaha illallah. Maka dari itu yang paling utama. Kemudian cabang yang paling kecil membuang duri dari jalan atau membuang hal-hal yang membahayakan dari jalan. Selain itu susah kita mau merincinya. Banyak, pokoknya seluruh sektor kehidupan itu harus bertonggak kepada la ilaha illallah. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah bagian dari iman. Ya malu kenapa? Misalkan ya kalau kita alam semesta yang patuh menurut Allah, kita berjalan di jalan, ada pohon pisang. Secara ilmiah ini ingin pohon pisang. Kita tidak. Pohon pisang patuh, kita tidak patuh. Matahari patuh, kita tidak patuh. Itu berarti tidak punya malu sebenarnya. Sehingga dengan demikian boleh dikatakan di seluruh bidang yang kalau kita lihat dari sudut kompetensi harus punya kompetensi. La ilaha illallah harus punya kemampuan. Ngomong gampang, tapi kalau kita menyatakan tidak ada yang diabdi kecuali Allah, mengabdi bagaimana? Ya bagaimananya nanti ayat Quran yang berbicara. Harusnya bagaimana? Seperti apa harus berbuat? Ayat Quran nanti. Jadi di sini artinya bahwa itu perlu kompetensi. Kemudian kalau kita berbicara cabang terkecil membuang yang membahayakan dari jalan, itu juga harus punya kompetensi. Apa kompetensinya? Jangan-jangan dia memperbaiki jalan, malah yang lewat malah jadi celaka karena yang memperbaiki jalannya tidak ahli. Nah, jadi tetap semua perlu kompetensi. Jadi kita mau melihat sekarang dari sudut kompetensi. Terhadap ini kalau kita ambil yang terakhir tadi surat Nahl ayat 89, ya dari mulai 84 itu kelihatan sekali hubungannya. Jadi kita tadi mengambil yang tertinggi ya. Dari 84 sudah mulai kan. Wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan. Tsumma la yu'dzanu lil ladzina kafaru wa lahum yusta'tabun. Pada satu periode di mana kami membangkit dari kalau tadi pada, kalau sekarang dari setiap umat seorang pembela. Tsumma la yu'dzanu lil ladzina kafaru, selanjutnya yang bersikap negatif tidak lagi mendapat izin, walahum yusta'tabun, serta mereka tidak diminta kerelaan. Kita selalu berbicara iman ataupun kufur atas izin Allah. Kalau la yu'dzanu lil ladzina kafaru berarti izin menggelar sikap negatif sebagai yang dominan di permukaan bumi sudah habis. Yang dominan maksudnya. Kalau kehidupan Rasul tergelar kafir masih ada, ya memang itu imma syakiran wa imma kafuro.
Tetapi untuk dominan itu sejak nab'atsu min kulli ummatin syahidan summa la yu'danu alladziina kafaru wa lahum yusta'tabun. Kemudian ayat 85-nya wa idza ra'al ladzina dzalamul adzab fala yukhaffafu anhum wa lahum yundarun. Apabila yang bersikap negatif melihat azab, fala yukhaffafu anhum, maka azab itu tidak diringankan dari mereka. Berarti azab itu sudah memuncak. Walahum yundarun, serta mereka tidak diberi kesempatan. Ingat kepada peristiwa setan minta kesempatan. Antirini ila yaumi yumatun. Kemudian Allah memberi izin innaka minal mundarin. Di sini wahum la yundarun. Kalimat pasif di mana mereka tidak diberi kesempatan. Berarti itulah yang kita katakan izin sudah habis. Wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syurakauna. Apabila orang-orang yang asyraka, yang musyrik sebagai korban dari syuraka, melihat pentolan-pentolan mereka, mereka berdialog dengan Allah sebagai pembimbing. Rabbana, wahai pembimbing kami. Berarti musyrik sudah hebat bisa berdialog dengan Allah. Karena mereka sudah terdidik dan surokanya sudah habis izinnya, maka musyrikun dialog dengan Allah. Rabbana haula'i syurakauna alladzina kunna nad'u min dunika. Wahai pemimpin kami, orang-orang ini. Haula'i kan hadani haula'i. Orang-orang ini adalah pentolan-pentolan kami yang dulu kami hidup mengabdi menurut ajaran mereka selain ajaran Anda. Wa alqau ilaihimul qaul innakum lakadzibun. Maka orang-orang musyrik itu sebagai korban dari suraka bisa nuduh ke suraka, innakum lakadzibun. Kamu ini pembohong belaka. Sudah bisa bicara semacam itu. Selanjutnya setelah itu wa alqau ilallahi yauma idzin salam. Sebaliknya mereka melontarkan kepada Allah kesediaan untuk hidup dengan dinul Islam. Suraka sudah mereka tunjuk-tunjuk, kemudian menyatakan ke Allah siap hidup dengan dinul Islam. Wadalla anhum makanu yatarun, hilanglah dari mereka apa yang mereka bikin-bikin. Alladzina kafaru wasaddu an sabilillah zidnahum adzaban fawqal adzab bima kanu yufsidun. Orang-orang yang bersikap negatif serta menghadang manusia dari tatanan hidup menurut ajaran Allah, kami tambahkan azab kepada mereka di atas azab yang ada disebabkan mereka melakukan pengerusakan. Sampai di sini barulah ke ayat yang kita kemukakan tadi, wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Yang kita mau lihat sekarang dari sudut kompetensi. Disinilah maka dilihat dari sudut kompetensi, Rabbana atina fid dunya hasanah itu harus dengan itu meraba diri. Bisa apa saya ketika berdoa semacam itu? Bisa apa saya nanti? Kira-kira persoalannya tidak jauh dengan masalah haji. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi maqam Ibrahim wa man fihi maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mensyariatkan pada manusia untuk ke Baitullah. Tempo hari kan kita katakan tidak ada yang tidak terlibat dalam haji ini. Oh, saya tidak bisa pergi ke sana.
Nggak apa-apa, tidak bisa pergi ke sana. Siapkan aja orang yang Anda temui. Yang Anda temui mungkin dia bisa pergi ke sana. Sehingga misalkan kalau seseorang mendidik generasi muda dengan berbagai keterampilan ayat Quran, kemudian keterampilan bergaul dengan bangsa-bangsa di dunia ini, walaupun si pengajar tidak pergi ke sana, dia tetap terlibat dengan urusan haji. Anak itu yang dia didik mampu nanti melakukan haji. Maka dari itu dengan haji ini kita katakan semua tidak ada yang tidak terlibat. Maka sekali lagi dalam urusan Rabbana atina fid dunya hasanah pun tidak ada seorang pun yang tidak terlibat. Yaitu untuk apa? Untuk meningkatkan kompetensi baik pribadi ataupun orang lain, khususnya orang yang menyatakan pinta Rabbana atina fid dunya hasanah harus punya kompetensi, harus punya kemampuan. Kalau istilah orang Sunda, kudu gak bisa di dalam hasanah fid dunya. Punya kompetensi, harus punya keterampilan, harus punya kemampuan. Kalau istilah orang Sunda, kudu boga kabisa di dalam hasanah fid dunya. Bidang kemakmurankah yang dia tangani, bidang pendidikankah, bidang keamanankah, dan sebagainya dan sebagainya. Ya artinya kalau seandainya misalkan kenapa sampai sekarang Allah belum mengabulkan doa ini, kecurigaan kita jangan-jangan yang berdoa itu sendiri tidak pernah memikirkan kompetensi. Kalaupun dikasih kesempatan hasanah fid dunya, cuman bisanya di sana itu ya geleng-geleng kepala melulu. Bagaimana angkep tukur, tidak bisa apa-apa. Nah, nanti hasanah fid dunya itu kalau istilah bahasa guyonnya memalukan. Sudah Allah wujudkan, tapi orang-orangnya malah lebih jelek daripada naturalis. Jelek-jelek naturalis bisa membangun seperti sekarang ini. Nanti diganti dengan orang-orang yang hasanah fid dunya tidak bisa apa-apa. Disinilah maka keprihatinan kita, dan dengan itulah saya wasiatkan diri dan hadirin sekalian supaya dengan demikian dengan doa itu berhitung dan memikirkan tentang kompetensi diri kita, kompetensi lingkungan kita, kompetensi anak-anak generasi penerus, kompetensi kesana kemari dan sebagainya. Sehingga dengan demikian maka tidak henti di dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar selalu meningkatkan kemampuan. Demikianlah barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Surat Nahl yang kita jejer tadi sebenarnya juga masih kelanjutan dari sesuatu yang mungkin kita sendiri malah belum bisa melakukannya, yaitu surat Qasas surat 28 ayat 75. Wa naza'na min kulli ummatin syahidan, sama pakai syahidan. Tadi kan ada syahidan ada dalam 2 ayat, kemudian syahidan lagi pada surat Qasas.
ayat 75, yaitu kami cabut dari setiap umat seorang pembela. Fakulna hatu burhanakum, selanjutnya kami menyatakan, bawa ke sini argumentasi kalian. Argumentasi kalian, orang yang didatangkan di suatu tempat punya argumentasi karena dia sebagai pembela di sananya, bukan orang sembarangan. Orang yang memikirkan bangsanya, orang yang berbuat baik untuk bangsanya, berjuang untuk bangsanya, itu diambil. Yang dari utara diambil, yang dari selatan diambil, yang dari barat diambil, yang dari timur diambil. Fakulna, kami menyatakan hatu burhanakum, bawa ke sini argumentasi kalian hidup dengan yang demikian. Kulnanya Allah, yang nazana juga Allah. Kita bertanya, kapan Allah ngumpul-ngumpul orang, narik-narik dikumpulkan? Kalau dijawab ya tidak pernah. Sekali lagi, kalau berbicara Allah harus fungsi. Jadi kalau Allah berfungsi mencabut dari setiap umat seorang pembela, yang mencabut itu orang yang ngerti masalah. Ini umat manusia harus diselamatkan, maka ambillah orang-orang terbaik dari manapun, dari setiap kelompok manusia, kemudian kumpulkan, kemudian tanya mereka itu, hatu burhanakum, kalian punya teknis menyelamatkan bangsa itu dengan mana argumentasi kalian? Setelah itu ditanya, hatu burhanakum fa'alimu anal haqqolillah. Begitu masing-masing dikonfrontir, maka jawabannya mereka mengetahui secara ilmiah bahwa yang objektif ilmiah adalah menurut Allah. Itu hasilnya. Hasil Allah mengumpulkan, yang melaksanakannya yang ngerti dengan fungsi Allah sebagai pengumpul, sehingga dia sendiri mengumpulkan orang-orang, nanya sampai dengan kesimpulannya fa'alimu anal haqqolillah. Itulah nanti hebatnya ajaran Allah di atas seluruh teori yang ada. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, yaitu hilanglah dari mereka apa yang mereka bikin-bikin. Kalau kita bertanya pada diri, siapa orangnya yang sudah begitu? Kalau Nabi Muhammad sudah begitu. Bagaimana datanya? Datanya Allah mengabulkan hasanah di dunia setelah menghancurkan gulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Jadi dengan demikian tetap saja masalah kompetensi lah yang memegang peran. Kalau orang bisa mengambil syahidan min kulli umatin dari mana-mana, dikumpulkan di suatu tempat, harus punya kompetensi. Kemudian setelah dikumpulkan, dia juga harus punya kompetensi. Nanya yang kira-kira jawabannya akan kalah. Jangan nanti yang nanya malah yang kalah. Yang nanya lah yang menang. Karena punya ilmu dari Allah. Nah, ujungnya semua menyimpulkan fa'alimu anal haqqolillah. Mereka mengetahui secara ilmiah, yang objektif ilmiah adalah menurut ajaran Allah. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun, serta hilanglah dari mereka apa yang mereka bikin-bikin. Jadi tidak jauh persoalannya dengan surat Fatah 28, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Dialah yang mengutus rasulnya dengan setepadan hidup berikut tatanan hidup yang objektif ilmiah, liyudhhirahu, guna dia mengunggulkan din hak itu 'ala dini kulli, atas
regulasi seluruhnya. Ini pun saya kira perlu kita bertanya, belum punya kompetensi juga untuk itu. Maka dari itu sekali lagi, setiap berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah jadilah satu pukulan bagi diri kita sendiri. Belum punya kompetensi saya ini. Seseorang menyatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, saya belum punya kompetensi, perlu ditingkatkan. Doa lagi dengan itu, bertanya lagi kepada diri, belum punya kompetensi. Sehingga dengan demikian setiap doa itu mendorong untuk meningkatkan kompetensi, kemampuan nepika boga kabisa dalam kehidupan apa yang disediakan hasanah itu. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.